mengalami pemadatan, lalu pemadatannya itulah nanti terjadilah Big Bang. Dentuman awal semakin padat suatu benda itu akan semakin eh, daya ledaknya kuat. Jadi dentuman awal itu luar biasa. Nah, jadi benda dalam hukum fisika semakin memadat, semakin dentumannya dan ledakannya besar, kayak teori membuat bom itu ya. Itu dipadatkan, lalu disimpan dalam suatu panci, ya, disimpan dengan paku, baut, eh, mor dan seterusnya. Maka itu nanti begitu pancinya meledak, maka pakunya itu menembakkan seluruh benda-benda besi itu, gedung pun juga bisa hancur. Nah, itu kalau pemadatan. Tapi kalau nanti terlalu mengembang, meledak juga kayak balon. Balon itu kalau ditiup membesar, juga meledak. Itulah hukum fisika. Semakin dipadatkan, itu akan meletus, meledak, tapi semakin mengembang juga akan meledak juga. Nah, itulah hukum fisika. Nah, titik di bawah bak ini itulah rahasia. Jadi Tuhan tidak perlu menciptakan satu persatu makhluknya. Cukup menoreskan sebuah titik, lalu titik itu nanti mengembang, memadat ya, kemudian meledak. Ledakannya itulah nanti dalam kitab-kitab kuno disebut dengan Syajaratul Bayda. Ya, atau dalam falsafah eh, panteisme itu ledakan-ledakan itu nanti menjadi planet bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, dan setiap partikel ledakan itu nanti membuat sistem hukumnya sendiri. Adalah di situ tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan lahirlah binatang-binatang, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah dalam Al-Quran diisyaratkan wa inna la musi'un, dan seluruh makhluk planet alam ini, jagat raya ini mengalami perluasan, expanding universe. Di fisika itu ada yang disebut dengan expanding universe karena setiap benda itu nanti mengalami pembengkakan. Bola dunia ini juga makin mengembang, nanti pada saatnya meledak. Ya. Jadi semua planet-planet yang ada di jagat raya ini mengalami pembengkakan, pembesaran. Dan itu hukum fisika itu. Dan dalam era artificial intelligence sekarang ini, itu sudah membuktikan semuanya apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah benar. Wa inna la musi'un. Nah, ini sedikit gambaran pada Ananda semua para santri siapkan tulisannya, siapkan pertanyaannya, dan saya persilahkan kepada moderator kita ya untuk mengabstraksikan apa yang disampaikan minggu lalu sambil saya juga melaksanakan dulu sholat subuh yang sekarang baru masuk ini. Terima kasih, silakan Bu Santila melanjutkan. Iya, Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nazira wa da'iya ilal haqqi bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan isinya dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkanlah selawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah.
Izinkan saya menyapa, selamat bergabung kepada para asatisah, para santri-santriwati, para pembina, para alumni, dan keluarga besar Pondok Pesantren Asadiyah, dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ikhlas, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini, Ahad tanggal 17 Desember tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah, kita akan kembali mendengarkan dan menyimak bersama kajian Teosofi Al-Quran dari Ante Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dalam episode ke-13 dalam kajian Surah Al-Fatihah. Untuk itu, mari kita membuka pengajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah rahimakumullah. Sambil kita menunggu Anda Gurta selesai melaksanakan sholat subuh, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan abstraksi pengajian kita pada pekan lalu sebagai berikut. Pada pengajian pekan lalu, masih dalam rangkaian pembahasan substansi ta'awuz, Anda Gurta menjelaskan adanya perdebatan teologis di sekitar masalah ta'awuz ini. Namun Anda Guruta terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan teologi. Teologi adalah ilmu pengetahuan tentang Tuhan, ilmu yang mempelajari kaitan antara Tuhan dengan alam semesta, ilmu yang memperbincangkan hubungan segitiga antara Tuhan, manusia, dan alam sekitar. Teologi dalam bahasa Arab sering disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam memang mirip dengan teologi. Akan tetapi ilmu kalam dengan teologi ada perbedaannya. Kalau ilmu kalam referensinya adalah Al-Quran dan hadis, sedangkan teologi murni referensinya adalah akal pikiran, walaupun ia juga mendalami kitab-kitab suci yang ada. Yang dimaksudkan Anda Guruta pada perdebatan teologis ini kaitannya dengan ta'awuz, bahwa karena ta'awuz sesungguhnya adalah doa. Berangkat dari asumsi bahwa apakah doa itu berpengaruh pada diri manusia? Kenapa kita perlu berdoa? Di sini ada berbagai pandangan teologi. Kalangan Jabariyah yang aktif dan paling bersahabat dengan ta'awuz, karena itu mereka sering dihujani pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan mendasar khususnya yang datang dari kaum Qadariyah atau Mu'tazilah. Kaum Jabariyah dianggap menampilkan sesuatu yang kontradiktif. Bahkan ada yang menganggap praktek ta'awuz menggugurkan pandangan fatalismenya karena melakukan upaya melawan takdir yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Teologi dalam Islam banyak aliran-alirannya. Setidaknya ada aliran Jabariyah yang berpendapat bahwa manusia itu laksana robot. Allah lah yang mengendalikan seluruh aktivitas manusia. Sebaliknya, ada aliran Qadariyah. Aliran ini sangat dekat dengan Mu'tazilah. Berpendapat bahwa Tuhan itu seolah-olah robot. Manusia yang menentukan apa maunya pada dirinya sendiri. Karena Tuhan telah mempercayakan kepada manusia dengan kapasitas yang besar. Lengkap dengan kecerdasan-kecerdasannya. Manusia memiliki kecerdasan yang berlapis-lapis. Ada otaknya, ada intuisinya, ada sauknya, ada kalbunya, dan seterusnya. Sehingga apapun yang dikehendaki manusia, berarti itu juga yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jika semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa mereka masih mengandalkan ta'awuz? Memohon perlindungan dan pemeliharaan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ta'awuz berarti pengakuan dari seorang manusia melakukan upaya perlindungan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika perbuatan berta'awuz ini dari Allah, sebagaimana yang dipahami oleh kaum Jabariyah, maka berarti apa yang diucapkan manusia dalam kalimat ta'awuz itu tidak benar. Lagi pula, jika Jabariyah berpendapat bahwa setiap perbuatan yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi dan otomatis yang tidak dikehendakinya juga mustahil terjadi.
maka berarti memohon perlindungan atau bertaawuz itu menjadi sia-sia. Namun ada aliran yang mengambil posisi di antara keduanya, yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang membantah pendapat Jabariyah yang super fatalistik itu, dan juga yang membantah pendapat Qadariyah yang super rasionalistik itu. Menurut Ahlus Sunnah, Allah sudah memberikan kebebasan tertentu kepada manusia, walaupun kebebasan itu terbatas, terkendali. Jadi ada kelemahan logika Jabariyah, walau juga memiliki kemampuan untuk membela logikanya. Ahlus Sunnah menolak pendapat Jabariyah dengan alasan bahwa manusia bukan robot. Manusia memiliki kekuatan untuk melakukan ikhtiar, untuk melakukan pilihan, atau memiliki kemerdekaan. Ahlus Sunnah juga menolak pendapat Qadariyah dengan alasan bahwa kalau manusia itu memang menentukan dirinya sepenuhnya, ya kenapa saya tidak kaya atau tidak pintar umpamanya? Faktanya, tidak semua apa yang dikehendaki manusia jadi kenyataan. Itu berarti logika berpikir ala Qadariyah tidaklah tepat. Andre Guruta lebih jauh menjelaskan bahwa apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penjelasan Andre Guruta bahwa Ahlus Sunnah itu bertingkat-tingkat. Di antaranya ada yang disebut dengan Ahlus Sunnah Asy'ariyah, menganggap bahwa manusia itu walau dia hamba Allah, namun dia juga mempunyai kebebasan. Manusia bisa memilih untuk dapat menghindari musibah. Manusia tidak boleh hanyut dalam penderitaan, tapi ia harus berikhtiar. Ikhtiar dalam pandangan Asy'ariyah itu adalah ada hasilnya, ada efeknya. Sedangkan menurut pandangan Jabariyah, ikhtiar itu tidak ada. Yang ada mengalir seperti air. Kemana air akan bermuara, disitulah takdirnya. Ahlus Sunnah Asy'ariyah ini hanya satu tingkat di atas Jabariyah. Ada lagi Ahlus Sunnah Maturidi. Ini terbagi kepada dua kelompok. Ada namanya yang pertama Maturidi Bukhara. Maturidi Bukhara ini lebih rasional dua tingkat dari Jabariyah. Dan yang satunya adalah Maturidi Samarkand. Lebih rasional tiga tingkat dari Jabariyah atau satu tingkat di bawah Mu'tazilah. Sehingga bisa dikatakan sangat dekat dengan cara pandang Mu'tazilah. Sesungguhnya, teologi-teologi ini yang banyak dikembangkan di Indonesia. Bertransformasi dari Ahlus Sunnah Asy'ariyah menuju ke Ahlus Sunnah Maturidi Bukhara, bahkan sekarang ini berkembang ke Maturidi Samarkand atau lebih dekat dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah, cara pandangnya sangat rasional, seolah-olah semuanya serba manusia, cenderung antroposentris. Maksudnya, manusialah yang paling berhak memanusiakan dirinya sendiri. Andre Guruta menekankan bahwa hal ini tidak bisa dipandang enteng. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya adalah ulama-ulama besar juga. Perkembangan berikutnya ada lagi teologi yang lebih rasional dari Mu'tazilah, yaitu Abduhisme. Teologi ini dua lapis lebih rasional dari Mu'tazilah. Transformatornya masuk ke Indonesia antara lain Harun Nasution, Mukti Ali, Munawir Sasali melalui IAIN, ya, Institut Agama Islam Negeri, termasuk kurikulum di As'adiyah menurut Andre Guruta sebenarnya mengadopsi teologi Muhammad Abduh, teologi rasional Mu'tazilah, dan teologi Ahlus Sunnah, dan kurang mengadopsi teologi Asy'ari bila dibandingkan dengan negara Malaysia dan Brunei. Lebih lanjut, Andre Guruta menjelaskan bahwa dalam kaidah usul fikih Ahlus Sunnah ada perkembangan baru di dalamnya menyikapi tafsir atau takwil nas. Umumnya ulama-ulama tradisional banyak menggunakan al-ibrah bi ulumil lafdi, bukannya al-ibrah bi khususis sabab atau al-ibrah bi khususil illah. Bahkan menurut Andre Guruta, untuk kebutuhan umat di era saat sekarang ini, seharusnya teologi yang ada adalah teologi yang berorientasi maqasid syariah. Untuk itu, Andre Guruta sangat menekankan
untuk tidak mengatakan sangat menganjurkan kiranya As'adiyah harus memiliki teologi sendiri yang berorientasi pada maqasid syariah, yaitu teologi yang mempercepat terwujudnya tujuan hukum itu sendiri, yang sesungguhnya adalah untuk menciptakan keadilan dan keamanan, agar dapat menjadi pedoman dan pegangan dalam memberikan pencerahan pada umat. Andre Guruta berkomitmen semoga hal ini bisa mewarnai kurikulum As'adiyah nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andre Guruta memperkirakan teologi ke depan akan lebih pesat. Sehingga Andre Guruta sangat berharap kiranya di As'adiyah kembali memperkuat ilmu mantik. Karena menurut beliau, manusia modern dengan perkembangan sains dan teknologi yang menyertainya adalah manusia mutasila, manusia yang sangat kritis. Untuk itu, himbauan Andre Guruta, santri As'adiyah harus memperkuat ilmu mantiknya jika tidak ingin digerus oleh gelombang pemikiran yang sangat rasional. Andre Guruta sangat ingin santri As'adiyah bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Al-Ghazali versus Ibnu Rushd, yang melakukan debat teologis lewat karya monumentalnya, yaitu Tahafut al-Falasifahnya karya Al-Ghazali yang ditanggapi oleh Ibnu Rushd dengan tulisan pula, yaitu Tahafut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyimak materi Andre Guruta, kembali diingatkan untuk memastikan bahwa mikrofon atau ke audio Bapak Ibu sudah terkunci. Menyiapkan antara lain Al-Quran, buku catatan, dan alat tulis, serta senantiasa menjaga kesucian diri lahir dan batin. Dan sekiranya nanti ada yang ingin mengajukan pertanyaan, diharap untuk bisa menulis di kolom chat yang tersedia di Zoom meeting kita ini. Selanjutnya, mari kita memanjatkan doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hasaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sidni ilman warsukni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah diri kami, kapasitas kami, untuk dapat menampung samudra ilmu yang luas itu. Dan berikanlah kepada kami rizki akan pemahaman. Dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita mendengarkan bersama penuturan hikmah yang akan disampaikan oleh Andre Guruta, Profesor Dr. Ki Haji Nasaruddin Umar MA, dan Al-Mukarram barangkali sudah selesai. Ya, dengan hormat dipersilahkan. Tabikum. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, rekan-rekan para santri yang tercinta dan dimuliakan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pengantar tadi yang saya sampaikan sebelum salat subuh. Kita hari ini akan masuk ke basmalah. Ya, dulu pernah kita membahas basmalah ini bagian yang tak terpisahkan dari surah Al-Fatihah. Karena itu
menurut Imam Syafi'i, orang yang tidak membaca basmalah pada surah Al-Fatihah berarti tidak sempurna bacaan surah Al-Fatihah. Padahal Rasulullah mengatakan, la salata liman lam yaqra surah Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang pada setiap rakaatnya membaca, tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalau ada satu rakaat kita tidak sempat membaca basmalah, berarti kita harus masbuk dari salat itu kalau kita sebagai makmum. Ya, kalau ada imam yang tidak membaca basmalah, berarti imam itu tidak sah salatnya. Dan kalau imam itu tidak sah salatnya, otomatis makmum juga rusak salat. Jadi ini ada persoalan yang sangat penting di sini yang kita nanti akan diskusikan, bahwa persoalan basmalah itu sesungguhnya bukan hanya persoalan fikih sebetulnya, tapi itu ada persoalan-persoalan lebih mendasar, lebih dari sekedar persoalan fikih. Walaupun itu sebetulnya ya sering kita mengatakan, hmm, iya ya itu persoalan khilafiyah. Memang sih iya persoalan khilafiyah, bukan lagi bukan persoalan yang usuliyah, tetapi eh, kalau dikaitkan dengan sholat itu itu sangat penting itu untuk kita perhatikan. Maka itu di dalam eh, mazhab Syafi'i, saya ingin mengacungkan apresiasi yang luar biasa kepada guru kita Kiai Haji Muhammad As'ad. Walaupun di zaman apa, hidupnya di Mekah dulu itu Wahabi sudah berkembang ya. Wahabi itu tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak membaca basmalah pada surah Al-Fatihah. Di Madinah itu lumayan masih membaca Al-Fatihah, tapi tidak dikeraskan karena pengikut mazhab eh, Maliki. Tapi memang ada mazhab Syafi'i, mazhab Wahabi yang lebih kuat mempertahankan bahwa basmalah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Betul, Bismillahirrahmanirrahim itu ayat, tapi lebih merupakan ayatnya surah An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim awal surah Al-Fatihah sama dengan basmalahnya surah-surah yang lain. Dia tidak termasuk bagian eh, surah itu sendiri, jadi lebih merupakan dekorasinya surah itu. Ada semacam dekorasi, kaligrafi mengawali setiap surah kecuali surah At-Taubah muncul Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu bukan ayat pertamanya surah itu. Ya. Jadi apa kaitannya, apa alasannya kalau Quran mengatakan sab'ul matani minal Quran, itu kan ada 7 ayat dari Al-Quran itu, yaitu dimaksudkan surah Al-Fatihah. Dia menganggap tetap, tapi dia bagi 2 ayat terakhir itu. Ya, Ihdinas siratal mustaqim, ya, itu ayat ke-6. Ayat ke-5 menurutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu satu ayat tersendiri. Itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu ayat yang ke-7. Jadi tetap 7 ayat. Tapi dalam bacaan kita ya, mazhab Syafi'i, ya, suratul ladzina an'amta alaihim, itu hanya wakaf biasa di situ. Bukan satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu satu ayat. Nah, nanti eh, Ananda semuanya ini harus hati-hati ya. Tapi asal dia harus punya prinsip di sini. Nah, inilah yang saya coba akan antarkan dulu ya. Eh, kita masuk dulu surah Al-Fatihah.
Ya. Di sini kita tidak masukkan ta'awuz sebagai salah satu ayat, maka itu putih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meskipun tidak masuk ayat di dalam ayat ini, tetapi pembahasan kita sekian lama tentang ta'awuz itu bagi seorang santri Pondok Pesantren As'adiyah wajibkan dirinya untuk membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Quran. Ya. Seperti di musabaqat tilawatul Quran itu. Kalau ada qari atau qari'ah yang tidak membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka itu gugur sebagai eh, calon juara. Kalau hanya langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya karena etika mazhab Sunni, wabil khusus Imam Syafi'i itu benar-benar menganggap ta'awuz itu kan ada perintahnya kan. Eh, Dulu kalau kita akan membaca Quran itu fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya kita itu mempermanenkan auzubillahi minasyaitonirrajim itu pada sebelum membaca ayat. Nah, di sini kita lihat Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat keduanya, dan seterusnya sampai ayat ketujuh. Terjemahnya juga nanti kita akan bahas ini ya. Apakah betul dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Saya ingin seluruh santri Pondok Asa, Pesantren Asadiyah dan juga Al-Ikhlas, kita mempunyai semacam otoritas tersendiri, punya kemerdekaan untuk memilih terjemahan yang terbaik menurut perspektif kita sendiri. Nanti Cak Nur menerjemahkan Kiai Haji apa namanya Kiai Nur apa Profesor Dr. Nur Halis Majid, dia tidak mengartikan dengan menyebut nama Allah, tapi atas nama Allah. Nanti kita akan bahas. Nah, sebagai pengantar kembali dari surah Al-Fatihah ini, ya, saya izinkan saya mengabstraksikan lebih cepat aja. Keutamaan surah Al-Fatihah yang sering kita mendapatkan memberikan nama ya, biasa itu disebut dengan A'dhamu Jami'ah lil Hukm. Jadi kumpulan hikmah paling besar itu keutamaan surah Al-Fatihah. Kanzum min kunuzil arsh, satu di antara berbagai perbendaharaan arsh. Itu hikmah. Saya tidak jelaskan di sini. Kalau saya jelaskan dalam kitab-kitab Sri Syari banyak sekali ini. Disebutkan juga surah Al-Fatihah itu adalah afdal suratun fil Quran, surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Dan juga disebutkan surah Asy-Syifa. Maka itu di surat pengobatan. Nabi Muhammad SAW mengobati sahabatnya dengan eh, membacakan surah Al-Fatihah kepada air, lalu dikasih minum sahabatnya yang sakit. Jadi kalau ada orang membawakan air, ya, ya kumacening ya tinna, irot melawe tawe ya minta air untuk pengobatan. Ya, itu air itu ada roh, ada batinnya. Apalagi surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah itu disebut salah satu surahnya surah Asy-Syifa karena mampu memberikan pengobatan kepada orang. Jadi aku para santri kalau nanti bertugas di pedesaan tidak ada dokter, tidak ada dukun, tidak ada obat-obatan, tidak ada pertolongan pertama. Ambil satu gelas air, ambil air wudhu, ananda, bacakan surah Al-Fatihah. Ya, kalau parah penyakitnya 3 kali surah Al-Fatihah. Kemudian air itu nanti akan berubah kristalnya menjadi sangat indah dan juga akan bertambah kekuatan energinya air itu kalau sudah dibacakan basmalah. Itu sudah dibuktikan oleh eh, Profesor Dr. Isar Imoto di PBB di seluruh negara hadir di New York pada waktu itu temuan seorang profesor Jepang bahwa air yang divibrasikan
yang disentuhkan dengan kalimat-kalimat suci, termasuk kalau kita dalam membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan berkali-kali lipat lebih energik, lebih kuat dan lebih lebih indah air itu daripada air yang tidak dibacakan basmalah. Jadi semakin terungkap kebenaran Al-Quran, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi fa innahu lafisqun. Jangan meminum, jangan makan, jangan mengkonsumsi apapun sebelum membaca basmalah, karena itu nanti rusak. Memang betul. Ya, bacalah basmalah pada setiap kita akan makan. Apakah itu makanan lahiriah seperti nasi, kue, buah, teh, kopi, dan juga makanan rohani seperti ilmu pengetahuan, ya wirid, doa, zikir, karena itu makanan rohani. Makanan fisik membuat kenyang perut, tapi makanan rohani membuat kenyang akal, pikiran, dan hati jiwa. Itulah menurut Ibnu Ajibah, nanti kita akan jelaskan. Kemudian disebut juga surah Al-Baqarah itu nikmat yang paling besar dan yang paling berat. Di sini disebutkan an-nikmah al-udhma at-taqfil. Jadi banyak sekali namanya surah apa keutamanya surah Al-Fatihah ini. Ini belum namanya loh, ini baru keutamaannya. Dan disebutkan juga bahwa surah Al-Fatihah ini kitab yang paling mulia di antara yang ada di Arash. Arash itu kan kumpulan. Disitulah Lauhul Mahfuz ya. Disitulah semua kitab-kitab yang pernah ada. Kita nggak tahu berapa nabi. Maka itu disebut Alkitab wa asyrafu ma fi kunuzil Arash. Kitab yang paling mulia yang ada di Arash. Surah Al-Fatihah juga menyembuhkan segala penyakit ini ya. Dua macam nih penguatannya. Fatihul Kitabi syifa'un min kulli da'. Sudah jelaskan tadi. Paling mulia dari segala sesuatu yang ada di Arash. Ini hampir sama yang F-nya itu. Asyrafuma adakharu min kulli arsh. Seandainya surah Al-Fatihah ditimbang dengan ini hadisnya. Ini hadis Nabi. Seandainya surah Al-Fatihah itu ditimbang dengan keseluruhan surah lainnya, maka lebih berat timbangannya surah Al-Fatihah 7 kali lipat. Oh, kemakalan Nabi SAW saya belum cek rijal hadisnya siapa yang meriwayatkan di sini, tapi nanti bisa kita lihat di dalam kitab-kitab hadis tafsir syarih yang lain. Lalu juga disebutkan bahwa jika ditimbang dengan keseluruhan kitab suci lain seperti Taurat, Injil, dan Zabur, masih lebih berat timbangannya surah Al-Fatihah. Karena induknya seluruh surah dalam kitab-kitab suci manapun juga adalah surah Al-Fatihah. Ini penting Anda tahu, oh pantas la solata liman la yaqra surah Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi yang tidak baca surah Al-Fatihah. Makanya itu ditempatkan sebagai prolognya, acknowledgement-nya. Ya. Introduction-nya Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Fatihah itu muqaddimah tapi juga sekaligus sebagai khulasatul Quran. Ya, muqaddimah, khulasa. Itulah anak-anakku semuanya. Nama-nama surah Al-Fatihah disebut Ummul Kitab karena induknya semua kitab, Taurat, Injil, Zabur, pemadatannya itulah disebut surah Al-Fatihah, disebut Ummul Kitab. Disebut juga sebagai Ummul Quran karena pemadatannya surah 114 surah dalam Quran, 6.666 ayat itu disimpulkan, dipadatkan, itulah surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran. Disebut dengan Fatihatul Kitab. Disebut juga Fatihatul Quran. Introduction-nya, seluruh kitab introduction of the Quran. Disebut juga Sab'ul Matani, itu ada ayatnya kan surah Asy-Syifa atau Asy-Syafiyah. Karena begitu kekuatan daya penyembuhnya surah Al-Fatihah ini, disebutkan tadi ada 2 poin menggambarkan surah Al-Fatihah itu sebagai penyembuh. Al-Usas, Usas itu fondasi-fondasi atau uh, basic-basicnya, atau
apa namanya itu fondasi-fondasinya segala sesuatu. Ya. As-salah ya kemaslahatan. Itu surah Al-Fatihah itu disebut surah As-salah. Disebut juga surah Al-Kafiyah, Al-Wafiyah. Ya. Kemudian juga disebut Al-Munajat. Ya. Kita semua tahu munajat. Munajat itu adalah curhatnya kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan kelemahan kita dan juga mengungkapkan kelebihan Allah, itu munajat. Dan saya sudah jelaskan, kita bermunajat dulu sebelum berdoa. Karena salah satu min akhlaqi doa, yakni kita melakukan munajat sebelum berdoa. Tidak dianggap orang itu santun kalau langsung berdoa tanpa munajat. Ya, saya sudah jelaskan. Kemudian ta'limul masalah. Jadi pengkajian terhadap masalah. Jadi semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan surah Al-Fatihah. Maka disebut dengan ta'limul uh, masalah. Kemudian juga Alhamd, disebut surah Alhamd, surah puji-pujian. Surah doa, karena itu umur doa itu adalah surah Al-Fatihah itu. Asyukur, disebut juga surah Asyukur. Jadi menurut Syirazi, hubungan antara surah Al-Fatihah dengan eh, apa namanya surah-surah lainnya itu eh, apa ya, bagaikan hubungan alam atau makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi keseluruhan Al-Quran itu makrokosmosnya, tapi khusus surah Al-Fatihah itu mikrokosmosnya. Jadi Al-Fatihah itu mikrokosmosnya Al-Quran, keseluruhan surahnya itu disebut dengan makrokosmos. Semua alam raya ini, termasuk manusia di dalamnya. Tapi miniaturnya alam raya itu adalah manusia. Ada al-alamul kabir, makrokosmos, ada al-alamul sagir, itulah mikrokosmos. Jadi surah Al-Fatihah itu mikrokosmosnya, totalitas kitab suci, wabil khusus totalitasnya Al-Quran. Jadi mikrokosmosnya seluruh kitab suci adalah surah Al-Fatihah. Mikrokosmosnya Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Inilah rahasia surah Al-Fatihah. Nah, ini tadi saya katakan dalam sebuah ayat, walaqad atinaka sab'an minal matani wal Qur'anil azim, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam Al-Quran yang agung. Yang dimaksud 7 ayat dibaca berulang-ulang itu setiap rakaat misalnya, dan banyak hal itu berdoa diawali dan ditutup dengan surah Al-Fatihah. Itulah yang disebut dengan sab'ul matani. Nah, kalau kita tidak masukkan ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, maka kuranglah 1 ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, ini ada hadisnya. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada satu salat tanpa disertai dengan surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Nah, rahasia surah Al-Fatihah ini, jadi ibarat sebuah tanah, surah Al-Fatihah itu adalah pintu gerbang. Kemegahan istana dapat dinilai melalui keindahan pintu gerbangnya. Surah Al-Fatihah secara harfiah berarti pembukaan, the opening of the Quran, the prologue of Al-Quran. Ya. Ini mengesankan adanya jalan terbuka bagi hamba, siapapun yang hendak mendekati dirinya, itu harus melewati surah Al-Fatihah. Kenapa? Ini the opening, ya, atau the prologue. Atau biasa juga disebut the introduction of the Quran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan cinta dan langsung ditunjuk sebagai khalifah. Jadi manusia diciptakan dengan cinta dan kemudian langsung ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi, meskipun para malaikat itu mempertanyakan keberadaannya. Ingat yang pernah kita bahas, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 30. Ini dia. Saya tidak jelaskan lagi. Nah, anak-anak semua, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan berbagai kekhususan dan kelebihan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha sadar
dan maha memahami sifat dan karakter manusia yang sewaktu-waktu bisa melakukan hal-hal seperti yang dikhawatirkan malaikat. Kemudian juga melakukan pertumpahan darah, ya. Itu ada prediksi malaikat dan berbagai kelemahan lainnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap menegaskan kepada segenap hamba-hambanya untuk tetap optimistik menjalankan kehidupan. Ya. Jadi itulah manusia menjadi khalifah. Ciptaan yang paling terakhirnya Tuhan itu adalah manusia, tapi tidak tanggung-tanggung langsung ditunjuk sebagai khalifah. Maka itu malaikat dan iblis, jin sebetulnya protes itu. Kalau malaikat itu masih malu, masih mengatakan, kenapa engkau akan menciptakan manusia? Bukankah manusia nanti itu yang akan membuat kerusakan di muka bumi, kerusakan lingkungan, dan melakukan pertumpahan darah. Tapi sebetulnya mohon maaf kepada para malaikat. Kami bisa memahami bahwa implisit di dalam pernyataan surah Al-Baqarah di situ, sepertinya malaikat itu pun juga tidak rela kalau si pendatang baru namanya manusia ini ditunjuk sebagai khalifah. Dan itu bisa kita lihat di dalam potongan ayat terakhirnya. Nah, potongan ayat terakhir ini kan tadi kita lihat ya. Nah, sampai di sini wa qala rabbukum qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. May yufsidu fiha itu merusak lingkungan ya. Wa yasfiku dima pertumpahan darah kayak di Ukraina, Rusia, kayak Hamas dan Israel itu. Nah, sampai di situ tidak ada masalah bagi Tuhan. Allah suka mencintai dialog. Nabi berdialog dengan anak kecil bahkan sebelum anak pun. Anak janin pun juga diajak berdialog sebelum lahir. Jadi kita semua para pembina jangan takut berdialog dengan anak TK. Allah pun mencontohkan. Anak sebelum TK pun juga diajak dialog. Janin dalam kandungan pun juga diajak dialog. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Hai roh, jadi mau nggak engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Dijawab oleh sang janin. Bala syahidna. Of course. Aku menjadi saksi akan hal itu. Nah, Allah pun berdialog dengan malaikat. Ini kan dialognya. Allah pun juga berdialog dengan iblis. Jadi jangan mentang-mentang orang jahat, lantas kita tidak mau melayani untuk berdialog. Contoh Allah berdialog kepada iblis. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya. Astakbarta am akuna minal alin. Kenapa engkau tidak mensujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Sepertinya dalam Quran itu tidak ada satu makhluk yang diciptakan Allah dengan dua tangan. Seolah-olah Allah menggambarkan kepada kita semua manusialah satu-satunya yang diciptakan dengan dua tangan Tuhan. Tangan jamaliyah dan tangan jalaliyah. Tangan feminin dan tangan maskulin. Selebihnya itu hanya satu tangan. Ya, malaikat tidak mungkin menjadi pendosa. La ya'sunallah. Kenapa? Karena diciptakan dari kualitas jamaliyahnya itu. Jin sebagian atau iblis jangan kita harapkan akan jadi kembali seperti malaikat. Ya. Tapi manusia dia bisa kanan kiri. Dia bisa lebih mulia daripada malaikat ahsani takwim. Buktinya Jibril panglimanya para malaikat. Dia nggak sanggup naik ke Sidratul Muntaha. Maaf Rasulullah, saya diminta mengawal Anda sampai ke puncak, tapi energi saya tidak sanggup. Saya pun tidak sanggup mengepal melewati batas. Nabi Nabi mencapai puncak tanpa ada pengawal dan wilayah ini tidak pernah dijangkau oleh makhluk siapapun. Jadi simbol manusia. Mi'raj itu kan. Dan siapa yang bisa Mi'raj? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi itu tidak dikatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin.
Seandainya Nabi mengatakan bi Muhammadin, apa ayat mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, hanya Nabi yang bisa mi'raj. Tapi subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya kan? Siapapun merasa hamba terhadap Tuhan, dia bisa mi'raj seperti Nabi. Nabi sendiri menegaskan, as-salatu mi'rajil mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Tapi orang yang bisa mi'raj itu jangan salah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa tidak dilangsungkan di situ subhanalladzi asra abdahu atau abduhu. Itu ada huruf ba di situ kan. Mam ba di dalam ilmu balaghah itu kan. Itu ada 4 bisa sampai 6 fungsinya ba itu. Bisa al-ba'ul qasam ya. Tapi ada banyak artinya ba itu. Tapi di antara maknanya ba itu adalah tab'id, kedekatan. Wabil walidaini ihsana. Kita harus berbuat baik kepada orang tua itu. Jangan kirim obat, jangan kirim dokter, ambulans, jangan kirim uang. Kita yang harus langsung. Karena redaksinya bukan walil walidaini sana, tapi wabil walidaini. Berbuat baik kepada tetangga, fakir miskin, anak yatim. Allah mengatakan walidil qurba wal yatama wal masakin. Tapi kepada kedua orang tua wabil walidaini sana. Nah, kemudian juga ya, wamsahu birusikum. Jadi ini harus rapat dengan ini karena al-ba'una kali tabaid. Jadi merapat. Maka itu Imam Syafi'i birusikum. Taksisnya ini kedua telapak tangan. Jadi tidak perlu menyapu seluruh anggota kepala kita ini, rambut dari muka ke belakang seperti wudhunya Imam Malik, ya kan. Imam Malik itu berwudhu, buka pecinya, ya, buka pecinya baru basuh semuanya, ya. Karena Imam Syafi'i mengartikan huruf ba di situ litabait. Sebagian saja udah cukup kok. Nah, itu pembahasan tersendiri nanti di dalam ilmu fikih, saya kira itu. Nah, kemudian juga ya, siapa yang bisa mi'raj itu ialah hamba yang lengket dengan Tuhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hati-hati, dalam kaidah tafsir disebutkan. Itu sama-sama terjemahannya. Abdon, ibadon, abidon, abidon. Itu sama tuh terjemahannya, itu hamba. Tetapi Al-Quran membedakan. Kalau abidon itu penyembah berhala. Ya, menyembah Lata, Uzza, dan Manat. Itu patung perempuan, Dewi pada waktu itu menjadi Tuhan. Itu kalau, maka itu ayat dikatakan, wala ana abidun. Saya tidak akan menjadi penyembah seperti yang Anda lakukan. Kenapa? Abidun di situ penyembah berhala. Tidak juga dikatakan wala ana abidun. Kalau abidun dalam Al-Quran itu, abid ialah menyembah Allah, tapi juga masih menyembah berhala, menyembah patung, jadi musyrik. Itu kalau abidun. Tapi kalau Allah menggunakan abidun, bukan. Kalau Allah mengatakan tadi subhanallah asra bi abdi, abdun itulah hamba yang ideal. Hamba yang perfect. Jadi konotasinya itu tauhid itu kalau orang abd. Dan ada lagi yang satu, eh, apa itu ayatnya itu? Hmm, jadi ada abidun, ada abidun, ada abdon. Satu lagi dalam Al-Quran itu ibadun. Ya. Ibadukas salihin. Jadi ibadun itu menyembah Allah. Ya. Ibadukal mukhlasi. Jadi ibadun dan abdun itu tauhid, menyembah Allah semata. Tapi kalau abidun, isim fa'il biasa, itu menyembah berhala. Abidun itu menyembah berhala dan Tuhan. Jadi hati-hati. Tuhan mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi'abidihi, bukan bi'abidihi, tapi bi'abdihi. Nah, itu. Lailan minal masjidil haram. Lain itu makna lain itu lain nakirah, lain ma'rifah. Kenapa dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi al-lail? Subhanalladzi asra bi'abdihi minal lail, ya kan? Tapi itu nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Kita mau masuk dulu ke
pembahasan surah Al-Fatihah ini. Em, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad biasa. Nah, untuk mengembang amanah suci ini, ya, amanah berat itu kan disebut dalam Al-Quran itu manusia itu jahula itu kok diserahkanlah kepada gunung-gunung, ya, amanah itu, tapi enggak semuanya pada nolak. Satu-satunya menerima itu adalah manusia itu, ya. Itu maka itu ada kata jahul. Jahul itu bukan berarti primitif, bukan berarti bodoh, bukan berarti buta huruf. Jahul itu jahala itu apa itu namanya itu? Jahala itu tanpa reserve gitu kan. Jadi yang bisa tanpa reserve itu adalah manusia tuh. Gak pakai akal kalau itu perintah Tuhan tuh. Sami'na wa ta'na. Jadi untuk mengembang amanah suci dan berat itu Allah menurunkan direction. eh, Nah, direction itu apa itu namanya itu? Manual. Kalau kita mau beli mobil, beli komputer, beli handphone, itu kan ada lembaran cara menggunakan, ya, cara mengaktifkan handphone itu seperti apa. Ada di situ perawatan baterainya. Kalau sudah full, jangan lagi di chargernya itu bermalam, nanti rusak baterainya, handphonenya, laptopnya. Itu namanya direction. Jadi ada manual. Jadi Allah menciptakan manusia itu ada manualnya. Manualnya itu Quran. Ya. Jadi perawatan kesehatannya manusia itu seperti ada buku manualnya. Kalau kita beli mobil itu kan ada satu buku tebal itu, ya. Baca itu kalau ingin mobilnya awet. Nah, kalau nggak memperhatikan buku itu diinrain dulu, kemudian juga macam-macam pelarangannya kan. Baca sepenuh, apa namanya, lakukan saja tanpa memperhatikan directionnya, itu mobil itu cepat hancur tuh. Nah, mobil saja begitu, apalagi manusia kan. Nah, kita lihat nih, kuliah ibadi. Ya. Kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ibadi itu kan tadi saya katakan ibadun itu konotasinya positif sama dengan abdon. Nah, kita lihat, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Walaupun hambanya melampaui batas, tapi manusia itu tetap dipanggil sebagai ibadun. Nah, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, coba kalau pendosa besar membaca ayat ini, itu tepuk tangan tuh. Kalau orang paham ilmu balaghah membaca ayat ini, memang orang nggak bisa putus asa. Allah memanggil hambanya dengan penuh kemesraan. Ya ibadi, alladzina asrafu, yang melampaui batas. Ya. Melampaui batas itu artinya melakukan dosa besar. Ya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunub. Sesungguhnya Allah yaghfiru adzunub. Dzunub itu jamak daripada dambun kan. Udah jamak di situ, dipakai lagi muakkadnya di sini, muqayyadnya di sini jami'a. Sudah adzunub jami'an lagi kan. Waduh, itu luar biasa itu. Tidak ada yang tersisa itu kalau kita taubatan nasuha kepada Allah. Adzunub, semua dosa-dosa jami'an keseluruhannya. Innahu huwal ghafur rahim. Sesungguhnya Allah itu al-ghafur, maha pengampun, ya, dan ar-rahim, maha penyayang. Jadi tidak ada alasan. Maka itu Nabi Musa mengatakan, orang yang sudah melakukan taubatan nasuha tapi masih terbebani dengan dosa masa lampau, maka itu sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pengampun, tidak maha pengasih, tidak maha penyayang. Padahal semua kitab sucinya Allah memperkenalkan, ya, Al-Ghafurur Rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Maka itu Nabi Musa itu selalu ketawa, tersenyum terus. Hai Musa, kok kenapa riang terus? Apakah kamu gak takut neraka? Apakah kamu gak takut terhadap Allah? Jawabannya, kenapa harus takut kepada Allah? Itulah keluar tadi. Kalau orang terbebani dan takut terhadap Tuhannya setelah ia bertobat, itu menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Bukankah Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim, ya kan? Tapi ada nabi yang menangis kerjanya tiap hari. Nabi Yahya tuh sampai mukanya cacat. Hai Nabi Yahya, kenapa kok nangis tiap hari nggak pernah berhenti air matanya keluar?
Bukankah kamu maksum, tidak pernah berdosa, dijamin oleh Allah. Kalaupun berdosa diampuni oleh Allah. Iya, memang Allah mengampuni, pengampun dosa, tapi tidak semua orang diampuni dosanya. Saya takut jangan sampai saya termasuk orang yang tidak terampuni dosanya. Jadi Nabi yang selalu ketawa itu Nabi Musa, Nabi yang selalu eh, menangis itu adalah Nabi Yahya. Tapi Nabi yang kadang-kadang ketawa, kadang-kadang menangis, ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ikutan kita. Nah, eh, iya, saya tidak jelaskan lagi ini ya. Jadi kalangan ulama tasawuf itu pernah menghitung dan membuat kategori terhadap nama-nama Allah, ya, Asmaul Husna. Ya, saya lewati dulu, nanti kita akan bahas pada Sif Ar-Rahman. Saya janjikan minggu lalu kita akan bahas basmalah dulu ya. Hmm. Nah, kita mampir sini. Basmalah memiliki banyak kekhususan. Basmalah bukan hanya populer bagi Nabi Muhammad SAW dan para umatnya, tetapi juga populer di kalangan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Adam bersahabat dengan basmalah. Coba kita lihat. Yang dibaca Nabi Nuh ketika menggerakkan perahunya, basmalah kan? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya. Yang dibaca Nabi Sulaiman menaklukkan Ratu Balkis, jin, ikan, burung, harimau, dan sebagainya. Itu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat yang diabadikan dalam surah An-Naml itu, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Gemetar tuh Ratu Balkis menerima surat ada kata-kata basmalah itu. Iya. Jadi Nabi mengatakan apapun yang Anda akan kerjakan mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama yang mengatakan bahwa semenjak Nabi Adam sudah familiar dengan basmalah. Ya. Kemudian juga yang dibaca Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati, bismillahirrahmanirrahim. Menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga Nabi Nuh tadi ya, yang dibaca ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam lautan api, bismillahirrahmanirrahim. Kul ya narukuni bardan salaman ala Ibrahim. Jadi basmalah itu protektor, tolak bala yang sangat bagus. Maka itu ini juga saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya ya. Waktu almarhum Kiai Haji Muhammad Yunus Martan, saya diberikan banyak karena saya termasuk di mana ada ulama di situ saya harus merebahkan diri karena saya percaya bahwa ulama sekaliber itu pasti punya lorong-lorong rahasia mendekati Tuhan sampai ke Jawa. Saya nggak tahu, mungkin itu sebabnya mengapa saya diminta sebagai Katibul Am Syura Nahdlatul Ulama. Sekjennya apa sekretaris umumnya Syura. Syura itu kan kumpulannya para ulama. Ribuan ulama yang berwibawa di Pulau Jawa di seluruh Indonesia kan. Ya, saya nggak pernah membayangkan kok kenapa saya disepakati oleh mereka untuk menjadi sekretarisnya mereka. Katib umum. Jadi sekretaris umum Syuriah kumpulannya para ulama yang memimpin itu ya Katib Syura Nahdlatul Ulama sekarang jadi Wakil Rais Am. Ya, jadi eh, yang dibaca nabi-nabi itu familiar adalah basmalah. Nah, sekarang eh, penamaan surah Al-Fatihah ini. Meskipun tidak satu kata Al-Fatihah dalam surah Al-Fatihah itu, ya kalau surah Al-Baqarah misalnya kan memang ada ayatnya menerangkan tentang Al-Baqarah. Ini dalam surah Al-Fatihah itu kata-kata Fatihah tidak ada. Itu 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 adalah tauqif, itu dari inspirasi ilham atau wahyu juga lah. Jadi penamaan nama-nama surah Al-Quran itu juga dari Nabi, bukan sahabat yang berikan nama-nama itu. Ya. Ini juga yang mengisyaratkan selalu ada jalan terbuka bagi siapapun yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Jadi
Kenapa Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah? Itu jalan terbuka, pintu gerbang Tuhan tidak pernah tertutup bagi orang yang ingin melakukan pertobatan. Selama nyawanya itu belum ditenggorokan. Bu Santela tolong diingatkan kalau sudah waktunya habis ya. Jangan keasikan. Kemudian penjemputan berulang kali dirinya sebagai maha pemberitahu taubat ya kan. Ya, ya itu ada ceritanya. Em, Maha pengampun Al-Ghafur, maha pemaaf Al-Afu, dan yang tidak kalah pentingnya Allah Subhanahu wa taala eh, hanya memperkenalkan satu-satunya konsep basmalah. Tidak ada tuh Bismillahil Jabbar wal Muntaqim dengan nama Allah yang maha apa itu eh, pemaksa dan maha pendendam, enggak ada. Satu-satunya konsep basmalah itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh basmalah itu 114 kali terulang hanya satu konsep Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Allah lebih menekankan dirinya sebagai maha pengasih, maha penyayang. Bukan sebagai maha pendendam, maha angkuh, ya, al-mutakabir, enggak. Ini, tolong dibuang dulu itu catatannya. Mungkin enggak sengaja nih anak-anak kita. Basmalah mengawali setiap surah dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah. Ya, surah 9 itu. Mengisyaratkan betapa Allah Subhanahu wa taala lebih menonjolkan sebagai Maha Pencinta daripada Maha Pemurka. Bahkan terkesan Allah Subhanahu wa taala lebih menonjol untuk dicintai daripada untuk ditakuti. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, apa isinya surah At-Taubah? Kok nggak ada basmalahnya? Coba baca Bapak Ibu. Keseluruhan surah At-Taubah itu penuh didominasi oleh surah-surah perang. Jadi memang tidak ada kasih sayang di situ karena peperangan. Itulah sebabnya salah satu alasan ulama berpendapat kenapa itu tidak ada basmalahnya surah Taubah, karena isinya peperangan. Nah, ada 3 pendapat tentang turunnya surah Al-Fatihah. Nah, ada ulama yang mengatakan surah ini turun di Mekah, Makkiyah. Ada yang mengatakan turun di Madinah, Madaniyah. Dan yang lainnya mengatakan 2 kali turun. Turun pertama di Mekah dan kemudian turun di Madinah. Ini nanti ada pembahasannya. Allahu a'lam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sekiranya Al-Quran itu dipadatkan, maka pemadatannya ialah surah Al-Fatihah. Jika surah ini dipadatkan lagi, maka pemadatannya terletak pada ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika dipadatkan lagi, maka pemadatannya ialah huruf ba. Dan kalau huruf ba itu dipadatkan, titik di bawah ba itu. Ini titik di bawah ba inilah yang merupakan cikal bakal ciptaan alam semesta ini. Dari titik di bawah ba itulah lahir planet-planet setelah melakukan ledakan. Jadi titik di bawah bawah itu meledak, kemudian jadilah planet-planet dan lalu berkembang, kemudian beranak cuculah planet-planet. Itu awal daripada pena yang ditorehkan Tuhan hanya menorehkan satu titik, lalu titik itu pecah dan seterusnya. Ini satu pendapat. Jadi, ada juga ulama yang berpendapat titik di bawah bah, ya, karangan Mufassir mengatakan inti basmalah yang menjadi inti surah Al-Fatihah ialah 2 kata terakhirnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan itulah yang disebut dengan Ummahatul Asma. Jadi kalau 99 nama Allah itu induknya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari satu akar kata kan? Ya, rahimah yarhamu. Apa artinya rahimah? Itu cinta. Jadi kalau 6.666 ayat itu dipadatkan menjadi hanya satu kata, maka kosakata itu adalah cinta. Jadi kalau ada orang memperatasnamakan Quran, tapi mengumbar perpecahan, apalagi teroris, itu harus ditolak. Semua penafsiran yang menganjurkan kekerasan itu harus ditolak. Karena itu bertentangan dengan substansi luhur ajaran Quran. Quran itu adalah kitab cinta, bukan kitab kebencian. Mungkin waktunya untuk dialog. Oke, makasih saya diingatkan. Terima kasih, Ananda. Kita pelan-pelan ya, nanti kita akan lanjut
ini basmalah ini mungkin perlu 1 bulan 2 bulan ya baru bisa selesai. Karena prinsip kita di sini bukan mempercepat pembacaan, tetapi pendalamannya juga sangat penting. Walaupun tidak sedalam yang ya pernah kita di Jakarta ini, waktu pertama-pertama kami pulang tuh 5 tahun kita membahas surah Al-Fatihah baru selesai. Itu pun juga frekuensinya lebih sering. Nah, baik anak-anakku semua para santri, silahkan mengajukan pertanyaan. Kalau saya tidak bisa jawab pada kesempatan ini, saya juga akan mutalaah. Nanti kami jawab pada minggu akan datang, atau nanti juga saya lempar di sini juga para guru-guru kita ada ya. Bisa kita share nanti. Terima kasih Ananda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada para santri, santriwati maupun juga para pembina yang akan mengajukan pertanyaan. Bisa lewat kolom chat, bisa juga angkat tangan. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk Bung, di kolom chat. Silakan. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Pung, sebagaimana yang diketahui kalau kita makan ataukah menggunakan pakaian selalu di apa namanya dimulai dengan tangan kanan ataupun kita masuk memakai sandal duluan kaki kanan begitu masuk masjid pun kebanyakan sesuai dengan sunnah Rasulullah bagian kanan yang didahulukan. Pertanyaannya, bagaimana dengan putaran orang tawaf di Ka'bah itu putarannya putar ke kiri? Apakah ada maksud syariah atau ada esensinya pun? Untuk sementara ini pertanyaannya. Baik, ya. Ada ajaran Islam itu la majala lil aql, tidak bisa dijangkau dengan akal. Makanya itu nanti kita ya taklif aja, kita mengikut aja. Kalau sudah ada perintahnya, misalnya kenapa kok babi itu haram, yang lainnya boleh. Itulah majalil akal. Hanya kita mampu meraba-raba apa hikmah. Oh, ternyata di balik larangan itu ada manfaatnya untuk manusia. Ya, karena daging babi itu ada virusnya, Echinococcus penicillium itu ya, kalau dalam bahasa Latinnya itu kalau kita makan itu nanti bisa merusak kulit. Maka itu orang-orang kaya di Amerika, di Eropa nggak mau makan daging itu ya. Kenapa? Karena itu salah satu dampaknya pemakan eh, babi itu kulitnya itu bersisik, rusak. Karena kalau cacing biasa mati 100 derajat Celcius, kalau mendidih udah mati. Itu kalau cacing yang ada dalam daging babi itu berlipat-lipat panasnya itu suhunya itu ada saya nggak tahu lupa berapa derajat Celcius itu cacing pitanya itu baru bisa mati. Jadi harus dimasak ekstra itu. Persoalannya kalau dimasak ekstra hilang lezatnya daging babi itu karena itu akan mencair karena lembek sekali itu daging babi itu ya. Eh, Kalau dimasak sangat matang itu maka menjadi apa ya? Tidak lagi terasa daging, jadi lemak apa namanya lemak ya. Karena dagingnya tuh rapuh. Nah, dipanasi misalnya 200 derajat Celcius itu langsung menjadi cendol bubur tuh, nggak ada lagi rasa dagingnya. Nah, dan yang kedua juga ini peneliti biologi satu-satunya daging yang mirip sekali dengan daging manusia itu adalah daging babi. Allahu alam apa kaitannya. Jadi ada yang namanya uh, illatut tashri, ada alasannya, alasan syariah. Ada ada sebabnya juga ya. Dalam usul fikih itu ada sebab, ada ilat, kemudian ada hikmah. Hikmatut tashri itu bisa dianalisis secara filosofis, tapi ada filosofisnya pun juga nggak bisa. Maka itu disebut dengan asrar. Nah, buku-bukunya Imam Al-Ghazali itu dia pakai eh,
asrar, misalnya asrarut tahara, dia tidak pakai hikmatut tahara, hikmatus shalah, atau hikmatus saum, hikmatul zakah, hikmatul hajj, tapi dia pakai istilah asrarut tahara, asrarus shalah. Itu dalam Ihya Ulumuddin itu. Apa artinya asrar? Rahasia-rahasia. Kalau asrar itu la majal lil akal, tidak bisa dijangkau oleh akal. Nah, kenapa kanan didahului kan oleh syariah? Nah, memang kanan itu, kata Nabi itu yang memegang mushaf Quran kanan. Jadi simbol kalau kita salam, ya rukun salat itu kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salam pertama, bukan salam kedua. Salam kedua itu sunat loh, ya. Nah, dalam penjelasan Rasulullah itu, kenapa kita salawatnya ke kanan? Karena itu adalah malaikat dan jin positif yang baik. Sedangkan yang kiri itu adalah jin macam-macam tuh. Tapi kita juga dianjurkan, pokoknya siapapun kita doakan selamatlah. Mudah-mudahan jinnya bertobat, masuk Islam, jinnya bisa luhur kembali dengan salam kita. Ya, jadi tangan kanan, kaki kanan, masuk ke masjid, masuk ke toilet itu kaki kiri, itu simbolik shock terapi sebetulnya. Pemuliaan itu di kanan dan eh, kenegatifan itu di sebelah kiri. Ya, itulah sunnah Rasulullah. Lebih dari itu adalah asrarus syariah. Hanya Allah yang maha tahu, Rasulullah yang maha tahu apa hikmah di balik. Kenapa kita memutar eh, seperti jarum jam terhadap tawaf ini. Ya, dari kanan ke kiri. Dan itulah sunnah sebetulnya. Jadi kalau kita akan mutar, ikutilah saat kita memutari eh, Ka'bah. Itu pusat gravitasi spiritual itu adalah Ka'bah. Saya kira gitu. Ya. Berikutnya pun Hmm. pertanyaan dari Muhammad Ihsan. Apakah cara pandang kita terhadap Allah mempengaruhi cara pandang kita terhadap sesama manusia? Iya, mungkin perlu dijelaskan pertanyaannya itu, tapi mungkin kalau bisa saya menangkap, ya, cara pandang kita kepada Allah bisa berpengaruh terhadap cara pandang kita kepada makhluk Allah. Itu eh, bisa sangat riskan, ya, karena kita nggak bisa memahami who is the really God, who is the really, siapa sesungguhnya Allah itu kan. Mungkin di sini kita ada 500 kepala, maka 500 itu definisinya Allah. Nah, tetapi Allah Maha tahu, ini hamba aku ini. Salah alamat kamu, bukan bukan itu yang Allah itu. Di sini Allah ini, tapi aku ngerti kok. Yang Anda maksudkan, yang Anda akan sembah itu aku. Cuma imajinasi Anda itu sudah terpengaruh oleh penceramahnya seperti apa, mazhabnya apa, aliran teologinya apa. Aku tahu kok, yang engkau cari itu semuanya ya, yang kalian cari itu hanya aku. Ya, salah-salah sedikit nggak apa-apa. Aku kan maha pemaaf. Ya, memang tidak ada Tuhan selain aku. Dan aku percaya engkau yang apa yang engkau cari itu adalah aku. Udahlah, walaupun kamu salah alamat, tapi saya kok maha pengertian. Yang Anda sembah itu aku. Itulah Allah. Jadi jangan takut dan jangan juga terlalu gampang memusyrikkan orang sebab ya Allah itu maha tahu. Ada orang di sini qari internasional, tapi ketika membaca soal apa Quran pada waktu salat itu, imajinasinya tuh ke mall, imajinasinya tuh ingin jadi juara internasional, bahkan ingin jadi public figure, jadi artis. Sementara ada orang di kampung, di sudut-sudut desa, ya, di musola, di emper-emper persawahan itu, di situ ada surau kecil sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ija juljilatil ardu jiljalaha. Itu salah kan? Karena orang Sunda itu nggak bisa menyebut Z secara umum ya. Ada juga yang bagus kan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah kebiasaan orang ija juljilatil ardu jiljalaha. Allah tahu bahwa yang Anda maksudkan itu iza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah Maha Pengampun. Itulah yang disebut dengan Baqra'u ma tayassara minal Quran. Ya,
bacalah apa yang Anda baca, yang apa mudah begini. Keinginan untuk membaca Quran walaupun salah makhraj, aku tahu kok. Memang lidahmu tidak terbiasa ngomong bahasa Arab kok. Tapi kalau itu diungkapkan dengan jiwa dan tulus yang sangat khusyuk, maka jangan-jangan pahalanya lebih kuat daripada seorang qari internasional, tapi isi kepalanya itu macam-macam. Amplop lah segala macam. Allahu alam, Allahu alam, Allahu alam. Iya, silakan. Selanjutnya ada yang akan bertanya dari Mahat Ali, mungkin M Wahyu Mahat ya, M Wahyu ya. Silahkan. Ya, Pung. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Pung, izin bertanya, kami dilema Pung, berapa guru kami yang kami tempati belajar, berapa dari mereka enggan untuk membaca kitab-kitab yang muallifnya, pengarangnya itu berangkat dari teologi Wahabi. Sedangkan di sisi yang lain, beberapa juga guru-guru kami mengambil referensi kitab-kitab dengan menggunakan teologi dengan seorang pengarang yang berteologi Wahabi. Nah, ini kami dilema Pung, apakah pertanyaan kami Pung, orientasi teologi seseorang mempengaruhi dalam mengarang kitabnya Pung, misalnya dalam hadis, dalam fan yang tidak berkaitan dengan teologi Pung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang di Saudi Arabia itu tidak boleh masuk buku-buku tasawuf karena tasawuf itu bidah, haram, nggak boleh itu. Buku-buku filsafat juga nggak boleh. Plato, Socrates, ngapain buku-buku kafir itu dibaca, ya kan? Jadi bayangkan buku filsafat yang mengajak orang untuk lebih rasional, ya mendaya gunakan akal. Padahal Allah mengatakan afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala ta'qilun. Itu kan tantangan untuk menggunakan akal. Kenapa kita nggak boleh baca buku filsafat? Dan nggak boleh juga baca buku tasawuf. Padahal tasawuf itu adalah induknya ilmu pengetahuan. Ya. Kalau sains itu mentok, larinya jawabannya ke filsafat. Tapi kalau filsafat itu mentok, larinya kemana? Ya ke tasawuf. Maka itu dikatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahlal ilm, in kuntum la ta'lamun. Saya ulangi, fas'alu ahlal dzikr, bukan dikatakan fas'alu ahlal ilm. Tidak ada dalam Al-Quran fas'alu ahlal ilm, in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ilmuwan atau ulama kalau kamu nggak tahu. Tapi yang ada dalam Quran itu kalau kamu mentok semuanya, nggak bisa akalmu menjangkau semuanya itu, penelitianmu nggak mampu untuk menemukan itu. Mentoknya adalah fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Manhum ahlu dzikr. Ya, ahli zikir itu adalah orang yang membangun komunikasi langsung dengan eh, Allah Subhanahu wa taala. Ini penting saya jelaskan kepada teman-teman semuanya bahwa sebetulnya ya eh, yang dimaksudkan dengan ahli zikir itu siapa? Ya. Jadi ahli zikir itu bukan orang ilmuwan ya, bukan orang-orang yang berkecimpung di dunia perguruan tinggi sampai ke tingkat profesor itu. Enggak. Yang dimaksudkan di situ adalah orang yang mampu memahami rahasianya Allah Subhanahu wa taala melalui pendekatan pribadinya. Jadi ini ada yang disebut eh, di dalam ilmu filsafat itu ada disebut dengan em, scientia sacra. Jadi bahasa eh, Latinnya itu scientia sacra itu apa itu artinya itu sacred science. Sacred science itu adalah divine knowledge, divine science. Dulu kita kenal dalam bahasa Arabnya itu al-hikmatul khalidah. Hikmatul khalidah itu apa ya? Universal principle. Jadi eh, begini, ahli zikir itu mampu menangkap pengetahuan directly dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmuwan mentok tuh.
Aku nggak bisa kok menemukan. Tapi orang yang dimukasyafahkan, tersingkap rahasianya oleh Allah SWT, disingkapkan semua itu, ada bisikan Tuhan, itu yang disebut dengan secret senses. Secret sense atau scientia sacra atau al-hikmatul khalidah, universal principle. Ya, jadi rumus-rumus universalnya ada. Itu yang biasa disebut dengan the truth. The truth is immutable. Ya, the truth not subject to change. Jadi kebenaran itu bukanlah sesuatu subjek yang berubah-ubah. Yang namanya kebenaran itu permanen, at-tabit, ya, eternal, ya, permanen, yang khalidah, al-hikmatul khalidah. Di abad pertengahan itu kan zamannya keemasan Islam itu ada al-hikmatul khalidah. Ya. Apa yang dimaksud itu secret sciences itu? Itulah yang bisa diakses oleh ahli dzikir. Fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Nah, boleh membaca buku Wahabi, boleh membaca buku Syiah, boleh membaca filsafat, boleh membaca apapun, tapi yang harus matang dulu adalah spiritualitasnya. Maka itu kita tidak mengajarkan perbandingan mazhab itu di tingkat ibtidaiyah. Matangkan dulu alus sunnahnya di situ. Matangkan dulu. Tadi kan disampaikan oleh Ibu Dr. Santelia ya, bahwa kita bisa memilih aliran-aliran. Itu juga tidak sederhana. Tidak membuka pintu lebar-lebar untuk Mu'tazilah. Ya, dia no. Itu juga bisa berbahaya kalau kita melakukan proses liberalisasi pemikiran di pondok pesantren. Nanti bahaya itu. Maka itu kita anak tangga di dalam kurikulum itu. Ya, filsafat dan tasawuf itu tidak bisa diajarkan di sekolah-sekolah umum. Nggak pernah ada mukadimahnya. Kalau di sini yang hadir insya Allah, ya, apalagi yang di sini kan rata-rata bukan ibtidaiyah kan. Ini rata-rata sanawiyah ke atas, apalagi para dosen, para guru di sini. Jadi ini pun juga saya seleksi. Tidak semua apa yang di kepala saya itu saya ungkapkan kepada pengajian kita di sini. Hanya berdasarkan biqadri uqulihim, ya kan, sesuai dengan taraf kognitifnya kita semuanya. Kalau saya sampaikan semuanya, itu bisa bukan mendidik itu ya, bisa merusak. Gitu. Maka itu kalau ada kawan-kawan kita di sini, jangan melemparkan suatu pemikiran yang kontroversi di depan anak-anak yang belum matang pikirannya. Insya Allah apa yang kita sampaikan di sini, kami sudah ukur ya, bisa kok, bisa diterima. Ya. Maka itu nanti kita pada satu saat nanti kita akan juga bahas apa itu Mu'tazilah, apa itu Maturidi, apa itu Maturidi Bukhara, Maturidi Samarkand, apa itu Wahabi, apa itu Syiah, apa itu Syiah Imamiyah, apa itu Syiah Itsna Asyariyah, apa itu Syiah Gulat. Kan Syiah itu juga macam-macam tuh. Orang Syiah tidak mengakui Syiah yang lainnya. Ada Syiah sesatnya juga sama dengan Sunni kan. Nah, kemudian juga kita juga paham apa yang dimaksud dengan teologi Jabariyah. Apa itu teologi Asy'ari. Dan ini perlu. Kemudian filsafat juga, itu juga ada mazhab Athena, ya. Ada mazhabnya Plato, sama-sama Yunani ini, filsuf Yunani. Ada juga rivalnya itu Aristoteles. Nah, Plato ini nanti itu berkelanjutan itu legasi keilmuannya itu. Nah, pemikiran Plato yang mazhab ideal itu diwarisi nanti oleh Al-Farabi. Maka itu disebut Al-Farabi itu Neoplatonisme, pelanjut dari pemikiran eh, deduktifnya Plato. Tapi juga lawannya Plato pada masa hidupnya itu Aristoteles. Ada juga legasi intelektualnya itu diwarisi di dalam dunia Islam. Ya, itulah yang diwarisi misalnya siapa filosof Muslim yang mewarisi Aristoteles ini. Eh, eh, ada juga kelompok-kelompok. Jadi ada Al-Farabi. Hmm, nah, itu kita bisa melihat simpul-simpulnya juga nanti itu terlihat pada Ibn Rushd yang mencoba untuk menjembatani Plato dengan
Aristoteles, menjembatani antara Ibnu Arabi dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah filsafat yang filosof Muslim yang mengikuti jalur berpikirnya Aristoteles. Ya. Jadi ini semua dipelajari dalam ilmu filsafat, ilmu mantiknya juga, silogismenya di situ juga. Nah, jadi inilah teman-teman, ilmu berpikir itu sangat penting. Karena kalau kita nggak mampu menata pikiran kita, itu berbahaya. Nanti begitu baca buku Syiah akan jadi Syiah. Begitu membaca buku Wahabi, hijrah lagi, aku Wahabi ternyata. Begitu kembali ke Sunni, aku Sunni. Nah, kalau kita sudah punya patron, cara untuk menatap suatu aliran, suatu mazhab, kita nggak kemana-mana. Maka ini penataan kurikulum kita di asal ini sangat penting. Karena kita beri kesempatan, ruang kepada anak-anak kita untuk membaca dan membandingkan sekaligus. Salah satu kelebihan ulama Darul Hikmah ya pada masa di Golden Age itu eh, kemerdekaan berpikir. Nah, seperti Saudi Arabia sekarang sudah, dulu nggak boleh membawa buku-buku filsafat, di airport ditangkap itu. Nggak boleh membawa buku-buku Ibnu Arabi, tasawuf. Nah, sekarang bisa. Indonesia juga pernah nggak nggak boleh memasukkan eh, penafsiran Syekh Qutb, itu Belanda itu. Kenapa Syekh Qutb mengajak orang lain berontak? Ya, tapi sebaliknya kalau Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i boleh welcome terhadap buku-buku Imam Syafi'i karena dianggap bahwa mazhab Imam Syafi'i itu mazhab paternalistik. Paternalistik itu apa kata pimpinan, samina wa ta'na rakyatnya kan. Nah, itu yang disukai oleh Belanda. Maka itu sejarah perkembangan studi Islam di Indonesia itu juga harus dipahami, teman-teman. Ya, arsitektur pemikir intelektual Belanda itu namanya Profesor Dr. Salomon Kaiser. Gurunya Profesor Dr. Snokhurbronje. Jadi Snokhurbronje itu pikirannya yang paling, guru yang paling sejatinya itu adalah Salomon Kaiser. Dia nggak pernah ke Indonesia, hanya sampai di Singapura. Tapi orang Barat itu kan kuat sekali belajar bahasanya itu. Dialah yang menerjemahkan buku-buku Imam Syafi'i ke dalam bahasa Indonesia, termasuk I'anatul Talibin, ya kan, fikih mazhab Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i dimanjakan di Indonesia? Karena itu paralel dengan kebijakan Belanda. Tapi kenapa eh, buku-buku Mu'tazilah yang kritis dan kenapa buku-buku pemberontak seperti eh, Syekh Qutb nggak boleh masuk? Karena nanti umat Islam itu berontak itu. Makanya itu juga kenapa kok para pejuang yang menentang kemerdekaan itu, para haji, para hujaj, setiap orang pulang ke Tanah Suci langsung menjadi pimpinan pemberontak terhadap Belanda. Maka itu diutuslah Sunan Gurunnya. Kamu teliti di Mekah, ada apa sih? Kan 1 tahun 2 tahun berpulang tuh. Oh, ternyata digembleng di situ, digembleng pemberontakan. Ya, maka itu mohon maaf ya, saya juga membaca itu bagaimana siapa yang menjadi gurunya Guru Kiai Haji Muhammad Asad di Mekah. Kenapa Guru Sadek itu mau kembali ke Indonesia? Itu sama dengan tokoh-tokoh pembaharu yang belajar di Mekah Madinah, yang dari India pulang ke India. Kenapa mereka itu dari Yaman itu kembali ke Yaman? Kenapa? Karena kembali ke Afrika. Ya, ulama-ulama besar yang ada di Mekah itu memang ada semacam instruksi, hai para santri di Mekah Madinah, kembalilah ke negerinya masing-masing. Mari kita bersatu untuk memerdekakan negara kita. Jadi ini kita sedang lacak. Kalau Guru Kiai Haji Muhammad Asad itu, apa yang memotivasi dia untuk kembali ke Indonesia? Kalau kita lacak, orang yang pulang kampung yang sezaman dengan Guru Sadek itu menjadi eh, tokoh-tokoh pergerakan di negaranya masing-masing. Kita lihat di India pada waktu itu, merdeka tuh India tuh dan Pakistan itu dari Inggris. Nah, itu segenerasi semua itu guru Kiai Haji Muhammad Asad itu. Nah, ini perlu kita lacak nih. Nah, guru Kiai Haji Muhammad Asad itu motivasinya itu apa yang membuat beliau pulang? Enak-enak di Mekah kan, orang tuanya ya lahirnya di Mekah, keluarga besarnya juga di sana.
Apakah hanya ingin karena membangun pondok pesantren? Saya kira tidak. Lebih dari sekedar membangun pondok pesantren Asadiyah, Guru Ki Haji Muhammad Asad juga berusaha untuk membantu supaya Indonesia merdeka, ya. Dan tidak lama setelah Guru wafat, ya, eh, pergerakan itu memuncak itu di Indonesia Timur juga tidak kalah itu. Eh, Dan tahun 1945 mencapai puncaknya kan. Coba kita lihat tokoh-tokoh pergerakan di Pakistan, di Afghanistan, eh, di Afrika, yang sezaman dengan Guru yang muasara lah. Mungkin ya saya nggak tahu apa khalifah atau muasara saja. Tapi yang semuasara dengan Guru, ulama-ulama yang pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, pulang dari Mesir pada waktu itu ada persekongkolan idealisme untuk orang-orang pintar itu jangan menumpuk di Mekah, Madinah, di Mesir, tapi pulang, ajak mereka-mereka itu untuk berontak terhadap penjajah. Nah, di sinilah yang diteliti oleh eh, Pak Profesor Dr. Senok Hugron. Dia menyamar mengganti namanya itu Abdul Ghafur, ya, dan memang bersyahadat betul. Maka itu wali kota Mekah pada waktu itu memberikan tempat sebagai tamu terhormat, disiapkan apartemen bahwa ini adalah seorang mualaf dari Indonesia, Belanda. Tapi 2 tahun kemudian setelah tahu apa yang dilakukan para haji Indonesia, oh ternyata dia digembleng eh, dia digembleng oleh eh, suatu pergerakan di Makkah, Madinah. Nah, kalau kita lihat tahun kelahirannya dan tahun perjuangannya, eh, Senok Kurgronya itu juga muasarah dengan guru tak semua yang pulang dari tanah suci, ya seperti di pondok pondok pesantren Jawa itu kan. Maka itu yang menggerakkan Indonesia itu ulama-ulama yang pulang dari Mekah itu, Wahid Hashim, ya, Hashim Asy'ari misalnya. Nah, itu semuanya ada benih-benih pergerakan yang dibawa spirit universal kebangkitan Islam pada waktu itu. Dan buku-buku pergerakan tafsir seperti Said Qutb menulis tafsirnya pada waktu itu, dan juga ada misalnya siapa lagi tokoh-tokoh pergerakan yang ada di Pakistan pada waktu itu semuanya tema sentralnya bagaimana memerdekakan dunia Islam. Maka itu pada tahun 1940-an sampai tahun 1960 satu persatu negara Islam itu merdeka, ya kan? Nah, ini perlu kita jejaki apa kontribusi Guru Sade untuk memerdekakan Indonesia, sektor Indonesia bagian timur. Nah, kita lihat buku-bukunya itu. Nah, ini yang sementara PR kita. Jadi, keberanian kita untuk berpikir lain, keberanian kita untuk merambah background Guru Sade pada waktu itu, siapa-siapa yang segenerasi, siapa murid gurunya Guru Sade di Mekah. Nah, kita lihat jejak-jejak pergerakannya setelah kembali ke negaranya masing-masing. Nah, jadi ini harus ada disertasi atau mungkin juga harus ada penelitian khusus dari Asadiyah melacak sejarah pergerakan dan sejarah intelektualitas Guru Tasawuf. Nah, buku-buku kita yang selama ini ada desainkan saya pelajari, ya. Saya juga punya koleksi Guru Tasawuf. Ya, itu baru menyingkap sedikit dari Guru Tasawuf. Walaupun usianya Guru Tasawuf itu sangat pendek, ya. Ya, tidak sampai 40 tahun tuh. Tapi tokoh-tokoh muda itu banyak yang seperti itu. Umurnya pendek tetapi prestasinya besar. Ya. Seperti siapa misalnya. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Siapa sastrawan kita itu. Dia ingin hidup 1000 tahun. Padahal umurnya cuma pendek. Nggak sampai 30 tahun. Nah, kemudian itulah teman-teman. Eh, Tanyalah kepada ahli zikir. Jangan takut membaca buku Wahabi. Tapi kita matangkan dulu. Jangan dimasukkan kurikulum untuk dikaji sebab nanti anak-anak kita hijrah jadi Wahabi. Buku-buku Syiah, jangan nanti anak-anak kita hijrah menjadi Syiah. Matangkan dulu pangkalan pendaratannya, ya, kekuatan-kekuatan Ahlussunnah wal Jamaahnya di situ, baru kita bebaskan untuk mencari buku-buku. Di perguruan tinggi kan nggak ada larangan membaca apapun. Ya, tetapi untuk Asadiyah, saya masih tetap kita lebih baik protektif, ya, jangan sampai nanti kita mencetak yang kemudian akan memusuhi
kita semuanya nanti. Membesarkan harimau kan jadinya. Tidak boleh seperti itu. Nah, maka itu di Jawa banyak kasus itu. Terlalu cepat dibawa ke Madinah. Tamat sanawiyah. Aliannya di situ. Perguruan tingginya di situ. Pulang melawan bapaknya. Bapaknya pengurus NU. Ya, setengah wajib bersanji itu. Bersanji itu haram. Bersanji itu bid'ah. Coba. Bertengkarlah antara orang tua dan anak. Banyak itu terjadi. Maka itu jangan terlalu cepat kita mengirim anak-anak kita ke luar negeri. Baru tamat sanawiyah atau baru tamat SD, pesantrennya di luar negeri, dikirim ke Iran, nanti pulang jadi Syiah. Dikirim ke Madinah, nanti pulang jadi Wahabi. Nah, kami meneliti alumni pondok pesantren Al-Ikhlas yang kuliah di Madinah. Di antara puluhan orang itu, satu persatu kami pantau. Ya, dan kami menemukan ada satu dua orang di antara mereka itu para alumni itu, wah ini anak-anak ini sudah mulai eh, bahaya nih. Udah, Anda jangan lanjut di situ, lanjut di Mesir atau kembali dulu. Karena sudah mulai pakai celana cingkrang, ya, kemudian berbantah-bantahan dengan temannya. Jadi seolah-olah pelajaran yang pernah diajarkan di pondok pesantren itu salah semua. Ya, 6 tahun sekolah di pondok pesantren, baru 3 tahun untuk meraih LC di sana. Kok tiba-tiba berubah jalan pikirannya. Untung bisa diselamatkan. Jadi inilah teman-teman harus punya kekuatan untuk memantau. Jangan sampai nanti menerapkan kurikulum yang bisa membuat anak kita itu liberal atau bisa membuat anak kita itu sangat fatalistik atau jabariyah, itu nggak bisa. As'adiyah adalah As'adiyah. Maka itu saya mengkaji bukunya Gurta itu ya, Kiai Muhammad Asad Gurta, Kiai Haji Yunus Martan. Masya Allah, itu sangat syafi'i, sangat ahlus sunnah wal jamaah. Maka itu tidak ada kontroversi dalam masyarakat kita karena memang mendaratnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam terdahulu. Nah, inilah satu sisi kita me- mencegah atau mencerca Belanda, tapi seandainya bukan faktor intervensinya Belanda, barangkali Indonesia ini akan punya mazhab yang sangat majmuk, sangat plural. Ya, karena Islam yang datang di Indonesia ini ada yang dari Persia, tentu lebih dekat ke Syiah. Ada yang datang dari Afghanistan, ada yang bahkan dari Turki di Aceh, itu mazhabnya Hanafi. Ada mazhab yang datang dari Saudi sendiri, itu tentu mazhabnya itu bagian-bagian terakhir itu tentu Wahabi. Tapi karena adanya Belanda yang ikut memproteksi, mengamankan mazhab Syafi'i, ya, ternyata Inggris di Malaysia juga sama, bersekongkol. Oh iya, teologi yang paling efektif untuk mengamankan penjajah adalah eh, mazhab Syafi'i. Karena mereka menganggap paternalistik dan patriarkal. Apa itu patriarki? Jadi tidak perlu menjinakkan seluruh umat Islam Indonesia, jinakkan kiainya, otomatis muridnya akan samina wa ta'na. Masa patriarki tidak perlu menjinakkan separuh penduduk umat Islam, cukup menjinakkan laki-lakinya, otomatis perempuannya ngekor kepada laki-laki. Kenapa? Arjalu qawwamun 'alan nisa. Jadi politik gender Hindia Belanda itu mempertahankan konsep patriarki. Patriarki itu apa itu? Yang penguasanya itu menjadi model, ya. Apa kata pimpinannya, itu kata rakyatnya, itu patriarki. Jadi cukup menggenggam sultannya, kasih manja-manjain sultan di situ, otomatis rakyatnya itu ikut. Kita kuasai laki-lakinya, otomatis perempuannya pasti ikut karena perempuan itu harus ikut kepada laki-laki. Jadi ini politik gender, politik patriarki Hindia Belanda. Pintar sekali Profesor Dr. Senop Purgronji, tapi lebih pintar lagi gurunya, Profesor Dr. Salomon Kaiser. Bahkan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kitab I'anatul Talibin dan beberapa buku-buku Syafi'i yang lain. Karena mereka menganggap bahwa mazhab Syafi'i itu tidak anti eh, penjajah, karena itu lebih tenang, lebih adem, ya. Tapi kalau eh,
Fikih Syiah bahaya tuh. La ta'al makhluk yang fi maksiatillah, tidak boleh tunduk kepada orang yang durhaka kepada Allah. Pemberontak tuh. Tapi kalau mazhab Ahlus Sunnah, terutama Syafi'i, lebih baik diperintah 100 tahun oleh pemerintah yang zalim termasuk Belanda daripada kosong kepemimpinan 1 hari. Itu dalam kitab Ahkam Sultaniyah kan. Ahkam Sultaniyah itu fikih siasahnya Imam Syafi'i hanya itu yang bisa dibaca di Indonesia. Tapi fikih siasah mazhab Syiah dan juga mazhab-mazhab pemberontak yang lain tidak boleh masuk di Indonesia. Itulah hebatnya eh, Belanda sampai segitu, tapi tidak banyak orang yang tahu. Demikianlah saya kira, Bu Santeli. Ini pun masih banyak, masih ada beberapa pertanyaan masuk. Apakah masih memungkinkan untuk Ya, kalau dilanjut? saya sih nggak ada masalah di sini ya masih pagi, tapi teman-teman anak-anak kita ini yang boleh 1 2 orang kita jawab singkat Ini aja. ada sebelum kami mempersilahkan penanya ya dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas, ada pertanyaan yang serupa pun saya Hmm. bacakan. Mohon penjelasan, ada pernyataan bila tidak baca Bismillah pekerjaan tidak berkah. Ada juga yang mempertanyakan tentang Bismillah pun. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi jika pekerjaan itu tidak dimulai dengan mengucapkan basmalah? Sebelum Anda Guruta menjawab ini, mungkin kita mempersilahkan Ananda yang dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Silahkan. Ya, silakan. Berdiri ya. 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 Suaranya pakai mic ya. Di unmute. Suaranya belum keluar. Ya. Ya, operatornya tolong dibantu itu. Tes, tes. Ulangi dari awal, nak. Ulangi dari awal. Ya, silakan, Dak. Silakan cepat. Silahkan. Sudah masuk suaranya? Tes, tes dulu. Tes suaranya, nak. Tes. Tolong operator Al-Ikhlas. Pakai mic Atau yang depan itu, nak. Pakai mic yang depan. Yang pakai kabel. Ayo, ini nggak kedengaran di sini. Ada ustadznya dari situ nggak ustadznya? Iya, sambil menunggu ya. Tes dulu. Tes, tes. Tes, Iya, iya, sudah, sudah. Ayo. tes, tes. Udah Iya, kedengar? berdiri. Berdiri. Sudah kedengaran nggak? Sudah kedengaran. Berdiri, berdiri. Ayo. Ayo, berdiri. Siapa namanya tuh tadi? Ya, kum. Kum. Tes, Ya, tes. ya. Silakan, silakan. Afwan, mohon izin. Sebelum itu saya akan memperkenalkan Ismahuli an U'arifa Nafsi. Ismi Zahra Aulia Ibda. Al-Faslu Awal Alia. Ana min Mahat Al-Ihlas Ujung Bonet. Afwan, saya ingin bertanya tentang ayat di surah Al-Baqarah ayat 143 yang bunyi ayatnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, bahwasanya demikian kami menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan. Pertanyaan saya, kenapa
Allah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Jadi yang pertama dulu saya akan jawab ya bahwa basmalah itu tadi ya benar ya bahwa kalau kita ingin mendapatkan berkah itu memang harus membaca basmalah. Semua perbuatan yang tidak dibacakan dengan basmalah dalam keyakinan kita agama Islam ini tentu berkahnya tidak sama ya. Berkah itu apa yang dimaksud berkah? Divine intervention. Berkah itu ada campur tangan di situ itu. Nah, kalau kita bicara tentang berkah, maka itu bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat bermanfaat. Wow, kurang berkah apa? Ini kan sudah hebat itu. Ya hebat di dunia, tapi belum tentu hebat di akhirat. Tapi kalau berkah itu dimensinya dunia akhirat. Bukanlah pekerjaan, bukanlah hasil itu berkah kalau hanya membahagiakan kita di dunia, tapi ancaman neraka di akhirat. Riba, korupsi itu mungkin juga bagi mereka itu berkah. Tadinya miskin, tiba-tiba kaya mendadak. Tapi apakah itu berkah? Bukan. Berkah itu bukan diukur banyaknya, bukan diukur besarnya, bukan diukur tingginya jabatan itu. Tapi keberkahan itu adalah benar-benar ya memberikan pencerahan dalam pikiran, dalam jiwa, tenang hati kita. Apa artinya banyak? Tapi kalau nggak berkah, hmm, anak pertamanya autis, anak keduanya narkoba, anak ketiganya kriminal, dianya sendiri di kursi roda, stroke. Jangan makan nasi, Pak, itu gula. Udah. Jangan makan daging, itu kolesterol. Jangan makan sayur, itu asam urat. Ya, kopi nggak ada gulanya kayak apa? Nah, kalau nggak ada uang, tidak bisa makan macam-macam, tidak terlalu menderita kan? Tapi banyak uang lengkap di atas meja makan, tapi kita nggak bisa makan, itu neraka sebelum waktu. Itu nggak berkah kan? Jadi berkah itu artinya apa? Small is beautiful, ya. Kecil tapi indah. Berkah itu. Kita bukan menteri, kita bukan wapres, kita bukan apapun, tapi alhamdulillah, baiti jannati, gubuk tapi isi surga. Mana yang lebih baik? Istana tapi isi neraka. Nah, jadi gubuk terasa surga, ya. Tempe, ya, ikan kering, tapi rasa ayam panggang itu lebih baik daripada ayam panggang kita makan, tapi rasa ikan kering, tempe. Nah, jadi perasaan itu, al-ghina gina nafs, mahfudat kita kan seperti itu, mengungkapkan hadis. Puncak kekayaan itu sebetulnya adalah kekayaan rohani. Yang jelas bahwa surah Al-Ma'idah ayat 121 itu nanti kita akan bahas juga nanti pada pertemuan akan datang mungkin. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaih wa innahu lafisqun wa inna syayatin layuhuna ila apa itu lanjutannya? Ila awliyaihim yujadilukum wa in atma'nantum wa in atma'tu apa itu? Saya lupa. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jadi wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaih. Janganlah kalian mengkonsumsi makanan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, ya kan? Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah rusak, fasik, ya kan? Setan itu nanti akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka itu membantah, mendebat kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, setan itu, sungguh kamu nanti itu menjadi orang-orang yang musyrik. Musyrik itu ada kekuasaan, ada kekuatan mengalahkan Tuhan. Lebih takut kepada pimpinannya daripada Allah. Melanggar ayat demi untuk tidak melanggar instruksi pimpinannya. Itu musyrik ya kan. Nah, itu bahayanya kalau kita makan makanan yang tidak membaca basmalah. Nah, kalau kita lupa membaca basmalah, hadis Nabi apa nak? Membaca apa? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kata Guru Yunus dulu. Itu setan itu akan memuntahkan kembali makanan-makanan itu dan setannya akan pergi keluar semuanya. Nah, itu. Nah, jadi nanti kita akan bahas basmalah pada bahasannya nanti tentang apa yang ditanyakan. Nah, kembali kepada anak kita dari dari Al-Ikhlas itu ya.
memang apa yang dimaksud ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ya. Mana apa yang dimaksud dengan ummatan wasatan? Ummatan wasatan itu eh, umat yang tengah. Mutawassit itu artinya moderat. Umat yang tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Umat yang tidak fluktuatif. Kalau di uji kemewahan, mabuk dia di atas. Tapi di uji penderitaan, menjerit dia di bawah. Itu bukan wasatan. Ummatan wasatan itu, ya, jika diuji kemewahan bersyukur, jika diuji penderitaan bersabar. Itu ummatan wasatan. Ya. Dan jangan juga zigzag. Zigzag itu, wah, kalau dia berjumpa dengan tim suksesnya nomor satu, aku kan nomor satu. Berjumpa lagi dengan tim suksesnya dua, orang tua saya memang satu keluarga itu memang apa nomor dua. Ketemu dengan tiga, kita rata-rata sih orang cerdas itu kita berada di kelompok tiga ini. Wah, jadi itu nggak apa ya kayak bunglong, kalaumang. Jadi kemana arah angin di situ dia. Itu bukan ummatan wasatan. Ummatan wasatan itu konsisten istiqamah di jalan tengah itu. Nah, jadi inilah yang disebut kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kami telah menjadikan kamu itu umat yang tengah-tengah. Jadi ghairil maghdub dan juga waladhdallin. Kalau kita lihat dalam kitab tafsir Mu'tabarah termasuk tafsir Jalalain ya. Al-maghdub itu adalah Nasrani. Al-dhalin itu Yahudi. Kenapa Yahudi? Yahudi itu terlalu ketat. Kullu ta'am kana halal li Bani Israel. Pokoknya semua pada prinsipnya itu tidak boleh kecuali diizinkan Allah. Tapi sebaliknya Nasrani terlalu longgar, permissiveness. Ya, pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh semuanya kok, kecuali secara tekstual dilarang tegas oleh eh, ayat baru kita tidak boleh. Jadi satu yang sangat permisif, yang sangat protektif. Nah, Nabi di antara Yahudi dan Nasrani. Ya, Islam itu antara al-maghdub dan ad-dhalin. Al-maghdub itu fluktuatif, ad-dhalin itu zigzag. Ya, seperti tali penyelamatnya. Tali kita 10 kali yang kita akan seberangi itu kan 10 meter. Tapi kita punya tali 15 meter. Cukuplah untuk mengikatkan ke sebelah itu ke pohon. Di sini juga ada pohon. Jadi tali kita itu menyelamatkan kita dari banjir, berpegang kepada tali wa'tasimu bihablillah jami'a. Berpegang kepada tali Allah sampai kita ke ujung kan. Kenapa sampai ke ujung? Tali kita itu menolong kita. Tapi kalau tali itu dipakai naik turun, diuji kemewahan naik ke atas, menjerit mabuk, turun ke bawah itu menjerit. Jadi habis talinya nggak sampai ke pohon yang seberang sungai itu. Hanyut ya. Kenapa? Talinya 15 meter itu dipakai zigzag. Sama juga ad-dhalin, talinya yang 15 meter itu dipakai zigzag. Jadi satu menggunakan talinya untuk fluktuatif turun naik, satu yang menggunakan talinya itu zigzag kanan kiri. Terlalu kanan kiri tidak lurus itu nggak nyampe talinya ke seberang. Terlalu turun naik tidak sampai talinya ke seberang. Kenapa? Talinya dipakai mubazir kanan kiri atau turun naik. Tapi penempuh siratal mustaqim nyampe itu ke ujung tuh. Itulah nikmat itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itulah pemahaman kita bahwa jalan tengah itu artinya tidak fluktuatif, tidak zigzag. Jadi semua kita terima apa adanya, akomodatif tapi selektif. Itulah ummatan wasatan. Nanti kita akan bahas lagi pada saat membahas tentang ihdinas siratal mustaqim. Ya, istiqamah itu mirip pembahasannya nanti dengan al-wasat di situ. Ada wasatiyah, ya, ada kaitannya juga dengan istiqamah. Lurus tuh, ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Ya, lurus itu ya tidak kanan kiri, tidak ekstrim ya kan. Itulah wasatiyah. Jadi pembahasan ummatan wasatan
Nanti kita akan bahas pada saat membahas ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itu pendekatannya tematis dan komprehensif. Makasih. Ya, terima kasih Bu, karena waktunya ini sudah jam 7 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Mungkin kita cukupkan dulu eh, diskusinya atau dialognya pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sangat terbatas, pertanyaan-pertanyaan yang masuk mudah-mudahan bisa nanti diajukan pada pengajian kita yang akan datang. Sebelum kita tutup, sedikit sampaikan poin penting yang tadi dibahas oleh Andre Guruta. Pertama, bahwa basmalah bagian yang tak terpisahkan dari Al-Fatihah. Yang kedua, bahwa persoalan basmalah ini bukan sekadar persoalan fikih. Yang ketiga, bahwa meskipun tidak ada kata Fatahah dalam surah Al-Fatihah itu, ini menunjukkan bahwa selalu ada jalan terbuka bagi siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Andre Guruta bisa kita cerna, bisa kita serap, sehingga apa yang disampaikan oleh Andre Guruta itu merupakan menjadi mutiara agung yang akan sangat bermanfaat bagi kita semua para santrinya. Terima kasih sekali lagi khususnya kepada Andre Guruta yang telah menebarkan ilmunya dan hikmah yang disampaikan kepada kita semuanya. Mari kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa nanti insya Allah tanggal 25 ya di Bengkel. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.